apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang nilai perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Gresik, dan Sunan Bonang. Mereka adalah salah satu para penyebar agama Islam di Indonesia yang disebut dengan Wali Songo. Mereka adalah para ulama yang luar biasa hebatnya. Ilmu pengetahuan agamanya begitu tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nilai perjuangan Sunan Kalijaga. Di sini, Ibu sudah menyiapkan big book yang berisi tentang nilai perjuangan Sunan Kalijaga. Disimak ya anak-anak. Ini adalah potret atau gambar dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Masyahid atau kadang dijuluki Syekh Malaya. Ia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilaktika, seorang adipati Tuban. Ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sejak kecil, Sunan Kalijaga sudah diperkenalkan agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi, karena melihat keadaan lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka Sunan Kalijaga memberontak. Gelora jiwa muda Sunan Kalijaga meledak-ledak tatkala melihat penarikan pajak secara paksa oleh pejabat Kadipaten Tuban. Rakyat yang pada saat itu menderita karena adanya kemarau panjang semakin sengsara karena harus membayar pajak yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita oleh para penarik pajak. Walau Sunan Kalijaga putra seorang bangsawan, dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan segala lapisan masyarakat, baik yang bawah atau yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah Sunan Kalijaga banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyatnya sudah ia sampaikan pada ayahnya. Namun ayahnya tidak bisa berbuat banyak karena hanya seorang adipati bawahan Majapahit. Meskipun demikian, niat itu tak pernah padam. Jika malam-malam sebelumnya ia berada di kamar untuk melantunkan ayat suci Al-Quran, maka sekarang ia keluar rumah. Suatu malam, saat penjaga gudang tertidur lelap, Sunan Kalijaga mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik secara paksa dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan itu dibagi-bagikan pada rakyat pada malam hari tanpa sepengetahuan mereka. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa menjadi kaget bercampur girang mendapat rezeki yang tak terduga. Bukan hanya rakyat yang kaget, penjaga kadipaten juga terkejut karena semakin hari hasil bumi yang akan disetorkan semakin berkurang. Sunan Kalijaga tidak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya ketahuan. Saat hendak keluar dari gudang sambil membawa barang hasil bumi, 3 orang prajurit kadipaten menangkapnya bersama barang bukti yang dibawanya. Sunan Kalijaga lalu dibawa ke hadapan ayahnya. Adipati Wilaktika sangatlah marah melihat perbuatan anaknya. Sunan Kalijaga tidak menjawab untuk apa barang curian itu. Akhirnya
Sunan Kalijaga pun diusir oleh ayahnya. Sunan Kalijaga mengembara tanpa tujuan pasti. Sunan Kalijaga berubah menjadi perampok yang ditakuti di kawasan Jawa Timur. Sebagai perampok, Sunan Kalijaga selalu memilih korbannya dengan seksama. Ia hanya akan merampok orang kaya yang enggan membayar zakat dan sedekah. Hasil rampokannya itu sebagian besar dibagikan kepada rakyat miskin. Pada akhirnya, dia menetap di hutan Jatiwangi. Selama bertahun-tahun ia menjadi perampok yang budiman. Hingga akhirnya beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Kalijaga meneruskan pengembaraannya dengan menyebarkan agama Islam dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Beliau sangat arif dan bijaksana dalam berdakwah, sehingga dapat diterima dan dianggap sebagai guru setanah Jawa. Segala lapisan masyarakat, dari petani hingga raja-raja, menerima ajaran Sunan Kalijaga yang berciri khas Jawa, namun tetap Islami. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga mempunyai ciri khasnya, yaitu menggunakan kesenian dan kebudayaan. Tetapi, kesenian dan kebudayaan hanyalah sarana yang dipilih Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Beliau memang sangat toleran terhadap budaya lokal, namun beliau punya sikap tegas dalam masalah akidah. Selama budaya masih bersifat baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, beliau menerimanya. Jasa Sunan Kalijaga terhadap kesenian bukan hanya terkait pada wayang dan gamelan, tetapi juga dalam seni suara, seni ukir, seni busana, seni pahat, dan kesusastraan. Nah, ini bisa dilihat ya, saat Sunan Kalijaga menggunakan wayang dalam berdakwah. Di sini juga ada gamelan yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki kebiasaan keluar masuk kampung dan memberikan hiburan gratis pada rakyat. Sunan Kalijaga adalah pemimpin umat yang memiliki karakter, ciri, dan sifat kepemimpinan yang menunjukkan beliau adalah pemimpin Islam sejati. Dalam berdakwah, ia toleran terhadap budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, yaitu mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, maka dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Nah, setelah wafat, beliau dimakamkan di Desa Kadilangu, sebelah timur laut Kota Bintaro, Demak. Sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasanya, oleh pemerintah diabadikan sebagai nama perguruan tinggi, yaitu Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, atau sekarang berubah nama menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atau Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, itu adalah nilai-nilai perjuangan dari Sunan Kalijaga. Setelah teman-teman mengetahui sejarah perjuangan Sunan Kalijaga, Ibu harap teman-teman bisa meneladani kepribadian Sunan Kalijaga dalam kehidupan sehari-hari. Itu dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.